Itu didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diaminkan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Siapa-siapa yang dipanjangkan Allah umurnya sampai bulan Ramadan, kemudian dia tidak menghargai bulan Ramadan, kemudian dia tidak berada di bulan Ramadan, sehingga dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Abu'adahullah. Amin, kata malaikat Jibril. Semoga Allah jauhkan dia dari rahmat. Amin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril yang mendoakan, Nabi yang amin. Siapa yang dipanjangkan umurnya sampai bulan Ramadan, kemudian dia tidak menghargai Ramadan, bagaimana Ramadan, bagaimana luar Ramadan, begitu juga. Mana yang haram, mana yang maksiat, mana yang sia-sia, begitu juga. Ini yang kita takutkan. Dan kita mengaku kita memang sudah sia-sia. Kita memang bukan seperti mereka yang sungguh-sungguh menghadapi Ramadan. Maulana Zakaria Al-Kandahlawi alaihi rahmatullah, gurunya guru kita Sayyid Muhammad Alawi alaihi rahmatullah, beliau di bulan Ramadan tidak makan yang berat-berat beliau. Sepanjang bulan Ramadan beliau tidak makan nasi beliau. Beliau tidak makan lauk pauk yang ikan kah, ayam kah. Beliau tidak makan yang berat-berat supaya dia bisa banyak beribadah. Dia berbuka sebentar, minum teh sebentar, mungkin makan kurma atau bagaimana, kemudian dia membaca Al-Quran. Antara maghrib dengan tarawih 6 juz dia baca setiap malam. Lain lagi yang selanjutnya ibadah malam lagi. Bagaimana dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang bulan Ramadan menghatamkan Quran 2 kali setiap hari, sekali di siang hari dan sekali di malam hari. Begitu juga Imam Al-Bukhari alaihi. Pokoknya berbuat kebaikan. Bukan berarti kebaikan itu membaca Quran saja, bukan berarti kebaikan itu di masjid saja. Kebaikan itu di mana-mana. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunia, nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa-siapa yang melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan daripada kesusahan dunia, maka Allah akan lepaskan dia dari kesusahan satu kesusahan akhirat. InsyaAllah. Bagaimana kalau susahnya dia tidak paham agama? Allah itu yang paling susah. Ini berkah saudara-saudara kita yang bergerak menjumpai umat dengan niat memperbaiki diri, datang dari kampung ke kampung, tidak digaji. Allah mulia. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Kalau kamu dapat petunjuk seseorang disebabkan kamu, itu lebih baik daripada unta merah. Di zaman dulu unta merah, kalau sekarang Alphard, Lamborghini. Orang kalau sudah punya unta merah, sudah mewah, sudah hebat. Artinya kamu sudah mendapatkan kebaikan yang luar biasa, bahkan lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Sebab kebaikan akhirat, sekecil-kecil kebaikan akhirat lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Betapa meruginya. Sudah berpuluh-puluh tahun kita merugi. Ini datang Allah. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita. Allah bantu kita. Jangan sampai saja. Ada yang sampai tapi tidak paham tadi. Sampai dia tapi abadahullah. Semoga Allah menjauhkannya daripada rahmatnya, kata malaikat. Amin, kata Rasulullah SAW. Datang bulan Ramadan, man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi,
Falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Orang yang meninggalkan kita didatangkan bulan Ramadan, tapi dia tidak meninggalkan perkataan yang haram, perbuatan yang haram, perkataan yang kotor, perkataan yang tidak sopan, perbuatan yang tidak sopan, dia tidak tinggalkan. Maka Allah tidak peduli dia meninggalkan makannya dan minumnya. Allah tidak pandang. Kam min zalimin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'u. Berapa banyak orang yang puasa tapi tidak ada bahagia dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Tidak ada pahala, tidak ada apa-apa. Cuma dia lapar dan dahaga. Makanya kita menyambut Ramadan, kita gembira. Semoga kita dapat ampunan, tapi sekaligus kita takut juga. Kita tolong kepada Allah. Ya Allah, ampun. Tolong kasihanlah ya Allah. Nah, jadi ibadah itu bukan baca Quran saja. Ibadah yang paling besar adalah ibadah yang manfaatnya kena kepada orang lain. Kerja dakwah ilallah itu termasuk amalan yang paling besar. Karena kamu akan merubah seseorang itu, berubah pikiran. Yang tadinya dia pikir dunia jadi pikir akhirat. Yang tadinya dia pikir harta jadi pikir amal soleh. Yang tadinya dia durhaka kepada Allah, tidak peduli kepada Allah, kemudian dia kembali kepada Allah, jadi cinta dia kepada Allah. Ini amalan paling besar. Ini pengajian sehingga orang lain memahami agama. Siapa-siapa yang datang ke masjid, man raha ila al-masjid liyata'allama khairan atau yu'allima khairan falahu ajru hajjin. Siapa-siapa yang datang ke masjid untuk belajar agama, mengajarkan agama, maka untuknya pahala haji. Pahala haji. Pahala haji apa pahala haji? Wajib masuk surga. Kenapa? Ilmu ini yang menjadikan seseorang benar ibadahnya, benar berpikirnya, benar hatinya, benar niatnya. Mudah-mudahan Allah bantu kita semua. Ya Allah. Minta maaf ya Allah. Kita doa, wahai Bapak Ibu sekalian, ini Al-Fakir Muhammad Ibrahim. Saya bukan karena ahlinya, tapi ini karena tugas. Saya bukan ahlinya, tapi ini tugas untuk kita saling mengingatkan. Wahai imam, bagaimana saya mengajak kepada kebaikan, tapi saya juga banyak keburukan. Perlu juga melaksanakan kebaikan. Ada yang berkata kepada Imam Hasan al-Basri, bagaimana saya ini imam mengajak kepada kebaikan padahal saya meninggalkan kebaikan? Tanya kebaikan ke saya. Dan saya melarang kepada kemungkaran, kejahatan, tapi saya berbuat juga. Maka kata beliau, kalau kau berpikir seperti ini dan berbuat seperti ini sangat menguntungkan bagi setan. Siapa orang yang sudah sempurna kebaikannya semua? Siapa yang tidak ada kekurangannya? Siapa yang tidak ada maksiatnya? Sehingga Allah ketika menceritakan orang yang bertakwa bukan mengatakan orang yang tidak ada salahnya. Alladzina idza fa'alu fahishatan, itu sifat orang bertakwa dalam Quran. Yang mereka itu apabila berbuat kekejian, atau zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, zakarullah, mereka teringat kebesaran Allah. Astaghfiru li dzunubihim, mereka minta ampun dengan dosa-dosa mereka. Jadi mengajak kepada kebaikan bukan berarti kita jangan ada salahnya dulu, bukan jadi malaikat dulu. Orang kalau ada mengajak kepada kebaikan, jangan kamu cari aibnya, adanya itu. Jangan kau cari kesalahannya. Mengajak kebaikan, bukan.
Tolonglah dia, semangatkanlah dia. Dia ada kesalahan, ingatkanlah dia. Dan karena kau sayang kepada saudaramu yang berbuat kesalahan, kau bukan ingin menjatuhkan kehormatannya, kau bukan ingin mempermalukannya, tapi kau ingin watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr. Saling mengingatkan dengan kebenaran, saling mengingatkan dengan kesabaran di dalam menegakkan kebenaran. Kebenaran ini agama Allah. Mana yang benar? Ya agama Allah yang dibawa oleh Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dipahami para ulama yang istiqamah. Ikuti para ulama yang istiqamah. Allah telah menempatkan ulama yang istiqamah menempati Allah, Rasul dan ayat-ayat kebesaran Allah. Ulama itu derajatnya luar biasa. Jangan baik-baik kamu meninggalkan ulama, ikuti orang yang jahiliyah, mengikuti orang yang tidak mengikuti agama. Lihat dalam Al-Quran, ketika orang-orang munafik memperolok-olok ulama, mereka mengatakan apa? Qurra'una akbaruna butuna wa ajbanuna indal liqa. Ulama-ulama kita ini yang paling besar perutnya, yang paling rakus duniawi, itu istilahnya. Ulama-ulama kita ini paling pengecut ketika berhadapan dengan musuh. Mereka menghina ulama, duduk di antara mereka bercerita-cerita, memperolok-olok ulama. Ulama yang hak, ulama yang benar, ulama yang istiqamah, ulama yang menjaga agama, ulama yang memimpin umat. Bukan ulama bajingan, ulama setan, ulama dajjal yang mengikuti arahan dunia, nafsu dan sebagainya, yang ikut di ketiaknya para pejabat yang zalim, orang-orang kaya yang durhaka. Bukan itu maksudnya. Ulama yang istiqomah tak bisa dibayar. Ya, saya kasih 2 triliun Habib Muhammad Rizik Syihab, berhentikan ini semua. 2 triliun. Itu ulama ini. Bukan dibayar sedikit serangan fajar sudah jadi setan. Suruh jadi tim sukses yang nggak benar, mau juga. Nah, bukan itu maksud saya. Ulama yang istiqomah. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi ulama yang istiqomah. Amin. Anak saudara kita ini lagi keluar dakwah. Anak-anak kita semua. Amin ya rabbal alamin. Apa kata Allah dalam Al-Quran ketika mereka memperolok-olok ulama? Qul abillah wa ayatihi wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kalau kau tanya mereka, wahai Nabi Muhammad kekasih Allah, mereka akan mengatakan, kami hanya ngobrol-ngobrol biasa, main-main, sedang gurau. Kalau kau tanya, kenapa kamu ngomong begitu? Memperolok-olok ulama, menghina ulama, mereka akan menjawab, kami ngobrol-ngobrol aja, nah, pura-pura biasanya. Maka Allah menjawab, Qul abillah, adakah kamu dengan Allah, wa ayatihi, dan ayat-ayat tanda-tanda kebesarannya, kebenarannya, wa rasulihi, dan rasulnya, untuk tastahzi'un, kalian memperolok-olokkan. Jangan buat alasan lagi. Qad kafartum ba'da imanikum, kamu sudah menjadi kafir, kata. Kamu sudah batal Islamnya, kamu sudah keluar dari Islam. Ini bagaimana mulianya ulama. Mereka mengomentari ulama. Allah bilang, Allah, kamu main-main dengan Allah, dengan ayat-ayat kebenarannya, kebesarannya, dengan Rasulnya kamu main-main. Kamu jangan banyak alasan. Qad kafartum, kamu tak usah buat alasan, kamu sudah jadi kafir, kata Allah. Kemuliaan ulama ini, ya, agama ini dari mana kalau bukan dari ulama yang istiqomah? Nah, inna hadzal ilma dinun, kata Imam Ibnu Sirin rahimahullah, disebutkan Imam Muslim di dalam muqaddimah Sahih Muslim, inna hadzal ilma dinun, ini ilmu agama, inilah agama kamu, inilah jalan untuk keselamatanmu, kebahagiaanmu di dunia dan di akhirat.
Fadlu amman ta'khuduna dinakum. Maka perhatikanlah dari mana kamu belajar agama. Jangan asal belajar agama. Jangan asal duduk di majelis. Ini siapa ini? Ini orang mana ini? Ini dia belajar ilmu dari siapa ini? Ini belajar akhlak dari mana ini? Ya, semoga kita selalu istiqomah dengan agama. Semoga kita istiqomah di majelisnya para ulama yang istiqomah. Ikut dengan mereka. Jangan asal ulama. Siapapun dia orangnya, kan nggak ada yang bersih daripada kesalahan. Maka harus pastikan kamu ikut dengan siapa. Ini ulama, ini anaknya ulama, ini abuya, ini apa? Ya, dia sesuai dengan kaji apa enggak? Di sana standar. Ini hafal kitab, ini hafal bisa. Tapi dia gimana? Akhlaknya gimana? Dia sahibul taqwa atau sahibul hawa? Dia ini punya takwa atau punya ikut setan, ikut hawa nafsu? Kalau level bisa dibuatkan, bisa dibelikan, bisa bagaimana? Ya, maka kita ikut agama, ikut Nabi SAW dengan ikut ulama yang istiqomah. Siapa ulama yang istiqomah? Imam Nawawi alaihi rahmatullah. Dia terkenal dengan istiqomahnya, dengan takwanya, dengan ilmunya. Imam Suyuti, Imam Al-Kandahlawi, Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi. Beliau juga di kitabnya kan ngambil dari Imam Nawawi, ngambil dari Imam Ghazali, ngambil dari Imam Suyuti, ngambil dengan Imam Sakhawi, ngambil dari sana. Memang Imam Nawawi istiqomah. Ketika di zaman beliau, ini raja mengumpulkan para ulama. Saya ingin membuatkan pajak untuk masyarakat ini, karena saya ingin mengumpulkan dana dari masyarakat, apakah namanya pajak atau apa, untuk memberikan persenjataan tentera Islam untuk menjaga perbatasan, untuk menyelamatkan maslahat umat Islam. Saya ingin mengumpulkan uang dari masyarakat. Maka semua ulama setuju yang hadir, kecuali Imam Nawawi. Saya tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Loh, yang kaya kan tuan raja, dengan menteri-menteri, dengan orang-orang dekatnya raja, di sekeliling raja. Kenapa rakyat Jakarta yang dimiskinkan, yang disusahkan? Tapi harusnya kalian yang paling memiliki harta, yang menguasai negeri ini, yang mengatur harta negeri ini, yang menikmati negeri ini. Kenapa rakyat tukang petani sawah segala macam yang disusahkan? Saya tidak setuju. Tolong diberhentikan dulu dari jabatan. Tuan Raja minta maaf, ini bukan kerja dengan kita. Ini gak ikut di kantor kita, ini orangnya kerja dengan Allah. Kita memberhentikan di mana? Dia memang bukan kerja di kantor dia. Dia di kantornya Allah dia. Dia PNS, pegawai Nabi SAW. Itu ulama istiqomah. Dia nggak diatur siapa-siapa, dia diatur agama Allah, diatur syariatnya. Itu yang mengarah kita. Ini rujukan kita. Belajar puasa, Imam Nawawi yang berangkat. Memperhatikan Quran dan Sunnah. Mereka masalah. Semalaman tidak tidur memperhatikan Quran dan Sunnah. Jangan kamu kira orang yang hari ini yang memperhatikan Quran Sunnah, kita nggak apa-apa, nggak ada apa-apanya. Setetes perjuangan mereka dibagi 1000 nggak ada kita. Kita semalaman nggak tidur, belajar Sunnah, ibadah. Imamul Mundhiri kata tetangganya, saya tetangga dengan Imamul Mundhiri selama 13 tahun. Saya nggak tahu kapan tidur malam. Setiap malam mutola'ah, ibadah mutola'ah. Sampai anaknya meninggal, dia tidak ikut di kuburan. Dia cuma sampai di pintu masjid saja. Wahai anakku, semoga Allah mengampunkan. Saya banyak kesibukan, tidak sempat saya mengikutimu ke kuburan.
Begitu belajarnya mereka. Mereka yang mengeluarkan fatwa ini halal, ini haram, ini syarat, ini batal, ini rukun. Mereka sudah beratus-ratus tahun menjadi panutan pegangannya umat. Sejarah mereka ditulis dengan tinta emas. Maka berhati-hatilah dengan orang-orang yang tidak beradab yang datang hari ini menuduh sesat kepada mereka. Ya, jangan duduk di majelis yang menyesat-nyesatkan. Ulama-ulama yang sudah diketahui ilmunya dan takwanya barokah. Jangan duduk di situ. Cari orang-orang yang memuliakan ulama yang terdahulu yang telah dikenal umat. Sampai Imam Az-Zahabi apa katanya? Saya tidak tahu apa sih amalan Imam Nawawi. Sampai begini berkahnya beliau. Sampai kitabnya kemana-mana. Sampai umat menerimanya. Saya tidak tahu dia beramalan apa dengan Allah. Kok sampai qabul barokah seperti ini Imam Nawawi rahimahullah. Nah, ya Allah, bantulah kami ya Allah.